Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wal awliya was sholihin wal qurra'u wal muslimin wal muhaddisin wal muhaddithin wal mu'allifin wal mukhlasin wa sadatina lil sadatina sufi wa ali silsilatul turukal mu'tabaran nadiya khususan sultan al awliya syabdul qadir al jilani wa usulihim wa ma'ahim wa atmaihim thumma ila jami'il ulama wal awliya thumma ila jami' masyayikhina wa muallimina wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li akhwanina wa li aqribina wa li tanamidina wa li manasana ilaina ya Allah yaghfiru lana wa lahum bi darajatina wa darajatihim fil jannah wa ya'id wa lana barakatin nasrihim wa lumi fid din wa dunya wal akhirah wa na khususan ila sahib muallif hadzal kitab al imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali wa farallahu dunubahu bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi wa bi 'ulumi talamidihi fid dharain amin. Ini sampai jam berapa? Subuh. Belajarnya mau kemana? Mau nyari makan hujan. Terus. Adabul alimi. Ay hadza adabul alimi. Ay hadhihi adabul alimi, ini adalah beberapa adab tentang orang alim, ahli ilmu. Maksudnya siapa? Maksudnya guru, maksudnya ustadz, maksudnya dosen. Orang-orang yang ahli ilmu yang mengajarkan ilmunya, muallim. Ada adabnya sebagai muallim. Siapa itu? Guru. Calon guru harus belajar ini. Jenengan kan semua calon guru. Amin. Terutama guru bagi anak-anaknya nanti. Apalagi yang perempuan. Perempuan itu madrasah pertama, sekolah pertama, pondok pertama bagi anak-anak kita. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Yang ngajari bismillah, kenal kepada Allah itu rata-rata adalah ibu. Mau makan bismillah dulu, mau nyusu anaknya bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya anaknya kenal bahwa Tuhannya adalah Allah. Jadi yang banyak memberikan dampak terhadap anak dalam pendidikan ketika kecil itu adalah ibu. Oleh karena itu cari ibu yang bisa mendidik anak-anak kita. Atau jadilah ibu yang bisa mendidik anak-anak kita. Persiapkan mulai sekarang karena mau jadi guru. Luzumul ilmi, yang pertama adalah menetapi ilmu. Menetapi ilmu maksudnya adalah orang yang jadi guru tidak boleh berhenti belajar. Dia harus tetap belajar. Jangan sampai kemudian ketika jadi guru kemudian berhenti belajar karena merasa sudah bisa. Itu kurang adabnya. Jadi sekalipun jadi guru itu harus tetap merasa kurang atas ilmunya
sehingga akan melakukan upgrade atas ilmu yang sudah dimiliki. Ilmunya terus bertambah. Jadi tahun kemarin kayaknya gue jelaskan juga, ya Tolha pernah sanjang itu dawuh beliau bahwa profesi yang paling memungkinkan menjadi orang bodoh adalah guru, karena dia ngajar misalnya kayak Gulo ngajar itu mulai tahun 2016 di AY, megangnya di Fathul Majid sampai 2024 ya. Fathul Majid itu dipegang, harusnya kan sudah hafal, jelasinnya juga ya model-model gitu. Itu kalau nggak mau update kan gue jadi santai, tahun depan ketemu santri baru saya jelasin ke orang baru, sekalipun penjelasan saya sama dengan jenengan yang sekarang ngaji ke saya Fathul Majid, itu kan bisa saja karena orangnya baru, gue jelasin sama. Dan itu kalau gue menganggap cukup dengan ilmu saya, maka berarti ilmu saya stagnan, berhenti di sana, nggak ada perkembangan. Oleh karena itu jadi guru itu harus terus berusaha belajar dan belajar. Jangan cuma santrinya yang disuruh, belajar, gurunya juga belajar. Kayak gulo ngeten nih sini, dengan anggap jenengan gulo nggak belajar. Saya sudah lebih dulu tadi, lebih dulu baca, makanya bisa ngomong sekarang. Kalau nggak baca nggak gagu-gagu di sini. Opo, ini nggak ada dijelaskan. Jadi guru itu harus startnya lebih awal, dia juga harus lebih banyak referensinya. Luzumul ilmi, menetapi ilmu, jangan berhenti belajar. Almarhum al-Mafurlah guru kula biar nopo yen niku Kiai Haji Ahmad Bashir Abdullah Sajat, kok lupa nama gurunya. Itu dawuh berkata, jangan ngajar kalau tidak belajar. Pesannya beliau. Jadi kalau mau ngajar, mau jadi guru, dosen atau apapun profesi jenengan nanti, kok berhubungan ngajarkan orang, maka harus punya komitmen untuk terus belajar. Jangan menganggap cukup dengan ilmu yang dimiliki. Luzumul ilmi, menetapi ilmu. Guru tidak berhenti belajar tapi terus belajar. Sekalipun materi yang disampaikan dari tahun ke tahun sama, harus terus upgrade ilmunya. Dan itu adab pertama seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz. Wal amalu bil ilmi, yang kedua adalah mengamalkan dengan ilmunya. Wal amalu, dan mengamalkan bil ilmi, dengan ilmu. Guru niku adabnya kalau sudah tahu maka amalkan, jalankan. Nanti dia sudah tahu tapi nggak ngamalkan, apalagi nyuruh-nyuruh santrinya ngamalkan, nah niku kurang adabnya. Sekalipun kita juga berhak menasihati orang, sekalipun kita belum mengamalkan tentang apa yang kita nasihatkan. Nggak mampu mengamalkan, misalnya sholat tahajud, sholat tahajud kok belum mampu bangun malam tapi nggak sholat, entah ngapain, ada yang nge-game, ada yang ngapain misalnya. Tapi kok nasihati ke temennya itu juga bagus. Jangan lupa tiap malam sholat tahajud, padahal dirinya belum. Tapi ya jangan terus-terusan, nanti malulah atas nasihat dirinya kepada orang lain. Tapi ini bagus, boleh menasihati orang lain sekalipun dirinya belum menjalankan. Barangkali dengan menasihati itu kemudian Allah memberi hidayah, minimal jenengan dapat pahala menunjukkan kebaikan kepada orang lain sekalipun belum mendapatkan pahala melakukan kebaikan tersebut. Wal amalu bil ilmi, orang alim, guru, dosen, ustadz dan lain sebagainya, jenengan nanti ketika jadi guru harus mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Wadawamul waqari, terus menerus disiplin. Guru ini harus disiplin. Hujan-hujan ya berangkat, sepedaan mantelan, karena tadi baca wadawamul waqar, harus disiplin. Hujan gak hujan, dari Batu saya usahakan berangkat kalau masih bisa berangkat. Nanti kadung ditunggu, itu bayangannya kan tadi sudah ditunggu.
Wah, nunggu anak-anak ini hujan, kula berangkat sepedaan pelan-pelan. Ternyata nggih kula nunggu. Gak apa-apa tadi. Sasofi niku tadi beri pun anak-anak digerakkan apa? Kasihan gak bawa payung, kedinginan. Kalau kula kedinginan aman. Tadi kedingin nanti gak sampai rumah selimutan kan selesai, Pak. Jenengan kemana-mana kata guys. Waman otakabburi, meninggalkan takabur, sombong. Seorang guru niku nggak boleh sombong karena dia pintar kemudian meremehkan orang lain yang dianggapnya tidak tahu, dianggapnya bodoh, dianggapnya tidak punya ilmu. Nggak boleh nih. Adabnya harus meninggalkan kesombongan. Sekalipun dia memang benar-benar pintar, ahli dalam bidang sesuatu, harus tetap tawadhu. Nggak boleh merasa dia paling bisa. Kalau merasa paling bisa berarti tidak menjalankan adabul ilmi sebagaimana dalam kitab Imam Al-Ghazali ini. Wa tarkud du'ai, dan meninggalkan mengajak bihi dengan takabur. Atau ngajak orang lain sombong, nyuruh-nyuruh orang lain sombong, keliru. Adab secara adab keliru. Warifku bil muta'allimi, warifku dan kasih sayang, mengasihani atau kasih sayang bil muta'allimi dengan orang yang belajar atau murid, siswa, santri. Seorang guru harus punya perasaan kasih sayang kepada muridnya. Itu adabnya ya. Adabnya harus punya kasih sayang kepada murid. Nanti muridnya salah dikit nggak boleh langsung dimaki-maki, nggak boleh apalagi sampai dipukul. Ingatkan dengan baik, dengan halus ya. Dipanggil SP1 dipanggil dulu, ingatin SP2 gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk terus berubah, nggak langsung keras ya. Salah tiba-tiba keluar, atau salah tiba-tiba dipukul, dipermalukan. Itu kurang adabnya sebagai seorang guru. Watta'anni, dan pelan-pelan atau bertindak sabar, bertindak pelan-pelan bil muta'ajrifi, dengan orang sombong. Muta'ajrif niku ai al ajrofatu, yang sombong. Ai artinya al ajrofatu, adapun ajrofah muta'ajrif niku jafwatun fil kalami, ialah orang yang kasar. Jafwatun ialah kasar fil kalami, dalam perkataannya. Wa khorkun, dan merusak fil amali, di dalam amalnya. Wal muta'ajrifu, adapun muta'ajrif al mutakabbiru, ialah orang yang sombong. Nah, kalau santrinya ada yang sombong, muta'ajrif muta'ajrif itu pertama kata-katanya kasar, atau dia beling wa kharqun fil amalis, tindakannya, perbuatannya pun merusak, gak karuan, beling pokoknya, nakal. Dan itu sikap guru harus watta'anni, harus sabar, harus pelan-pelan ketika mengingatkan. Jangan langsung keras, jangan langsung dipatahkan. Orang yang memiliki sifat kayak gitu harus dibengkok pelan-pelan, diluruskan pelan-pelan. Wa islahul mas'alati, membaguskan pertanyaan, lil balidi, bagi orang yang bodoh, orang yang IQ-nya rendah. Maka seorang guru itu sebagai adabnya harus, kalau bertanya itu ada teknik menyampaikan pertanyaan. Jangan sampai orangnya sudah IQ-nya rendah, pertanyaannya dibuat sulit, atau pertanyaannya menjebak dia memang sengaja agar tidak bisa menjawab. Jadi kalau ada anak santri, murid, terus mahasiswa yang dia tidak begitu pintar, ditakdirkan oleh Allah kok nggak cerdas, ini kalau ngasih pertanyaan nggak usah muluk-muluk ya, kasihlah pertanyaan yang memang dia mampu untuk menjawab. Apalagi pakai bahasa sasi-sasi dia tambah nggak paham. Jadi kasih pertanyaan yang sekiranya dia bisa paham atas pertanyaannya, sehingga nanti kalau dia nggak bisa jawab, dikasih jawabannya juga
bisa menangkap. Wa tarkul anafati, dan meninggalkan kesombongan. Artinya adamul mukabarati, artinya tidak sombong. Mini tirofihi, dari mengakunya alim, guru. Bijahli ba'dil umuri, dengan tidak tahu terhadap salah satu perkara. Bijahli ba'dil umuri, dengan tidak mengetahui sebagian perkara. Guru ini nggak boleh sombong. Sombong yang dimaksud tarkul anafah, kalau dia memang tidak tahu, maka harus mengakui bahwa dia tidak tahu. Misal ditanya soal suatu masalah yang dia sebenarnya tidak menguasai masalah itu. Kayak dulu ditanya kedokteran, ya nggak usah malu-malu untuk jawab tidak tahu. Atau gula ditanya tentang pertanian, karena bukan lulusan pertanian, nggak tahu, gitu, jawab saja tidak tahu. Nah, kalau sombong, nggak mau dibawa, ya, pengen terlihat tetap guru kok nggak boleh kalah. Ya. Akhirnya dia menjawab, padahal jawabannya tidak ada literatur yang jelas. Nah, itu keliru. Nggak boleh guru itu sombong, artinya mengaku paling bisa, sekalipun sedangkan dia itu sebenarnya tidak menguasai disiplin keilmuan itu. Jadi kalau nggak tahu, dijawab tidak tahu. Sekalipun dia profesinya sebagai guru atau dosen, itu nggak merendahkan. Bahkan yang rendah itu ketika dia menjawab sembarangan, ketahuan oleh penanya atau santrinya bahwa jawabannya keliru. Nah, gue pernah ngajar Gani 4 di kitab Al-Fatwa, Fatawan atau Fatwa nih, Al-Fatwa nih. Seorang guru niku boleh bersikap mauquf, atau mauquf niku nunda menjawab pertanyaan, atau sama sekali tidak menjawab. Karena satu, kemungkinan gurunya tidak mengetahui dan tidak paham tentang kasus itu. Ada kasus ditanyakan, ya gimana hukumnya? Contoh misalnya makan kambing yang mati ditabrak mobil gitu. Nah ini kalau harus mendalami dulu kasusnya. Yang punya kambing itu orang miskin, kalau dijawab gelo, dijawab haram misalnya, atau orang kaya, harus dipahami. Kasusnya nggak tahu. Ya ini tadi dulu ditanya terkait masalah-masalah kedokteran, pertanian, kan nggak mengetahui kasusnya, nggak mengetahui masalah. Jadi harus mempelajari dulu, boleh mauquf atau tidak menjawab guru niku. Atau karena saking banyaknya referensi, guru niku boleh mauquf, boleh tidak menjawab dulu. Dia baca kitab banyak, lintas madhab. Ada orang nanya, wah ini dijawab dengan madhab apa ya enaknya? Atau dijawab dengan pendapatnya ulama siapa. Nah ini kalau dalam masa masih berpikir, dia memilih-milih pendapat, dari saking banyaknya, kok sampai keras dari saking banyaknya referensi pengetahuan dia, sampai dia bingung mau pakai pendapat apa, boleh dimauqufkan, dipikir-pikir dulu pendapat mana yang lebih pas untuk menangani masalah yang sedang ditanyakan. Oke, jangan malu mengaku tidak bisa. Seorang guru Arabnya, mingkauli la adri, mingkaulin dari perkataan la adri, saya tidak tahu. Jadi kalau nggak tahu, bilang tidak tahu. Watakunu, dan ada himmatuhu, apa tujuan atau keinginan alim inda suali, ketika bertanya. Qala sotun, ialah meringkas minas sa'ili, dari orang yang bertanya, li ikhlasi sa'il, karena ikhlasnya orang yang bertanya. Kalau seorang guru bertanya, maka tujuannya adalah untuk meringkas dari pertanyaan-pertanyaan orang lain, bukan untuk merendahkan orang lain, membuktikan bahwa dia pintar. Kan ada pertanyaan itu
mahasiswa misalnya. Tujuannya itu sebenarnya bukan untuk memperoleh jawaban, tapi untuk menjatuhkan derajat atau martabat orang yang ditanya. Misal nanya ke dosen, padahal dia sudah tahu jawabannya, tapi sok-sok nanya. Kenapa? Ada yang gitu. Karena ingin mempermalukan dosen, harapannya dosennya tidak bisa menjawab, kemudian malu di hadapan teman-temannya. Ada model yang ngotot. Tapi insya Allah santri Ainul Yakin tidak ada. Yang bertanya benar-benar ingin mengetahui jawaban dari apa yang dipertanyakan, ingin dapat pencerahan. Orang-orang kritis yang ngotot biasanya nanya untuk menjatuhkan, bukan untuk memperoleh jawaban. Watarkut takafuli, watarkut takallufi, dan meninggalkan pemaksaan, membebani yang berlebihan. Seorang guru nggak boleh memberikan beban atau memaksa santrinya. Kalau ada pemaksaan kepada santrinya yang melewati batas, ini kurang beradab. Wastima'ul hujjati, dan mendengarkan hujjah, argumen. Wal kubulu, dan menerima laha terhadap argumen, terhadap hujjah. Wa ingkanat, sekalipun ada apa hujjah, minal khosmi, dari musuh. Nah, seorang guru niku harus punya keterbukaan pendapat, nggak boleh eksklusif, menganggap bahwa pendapat dirinya paling benar. Seorang guru harus mampu menerima pendapat orang lain, sekalipun pendapat itu dari musuhnya atau dari santrinya, dari muridnya. Kalau ada pendapat yang dianggap pendapat itu lebih aslah, lebih sahih, maka seorang guru harus bersikap menerima terhadap pendapat orang lain, punya keterbukaan pendapat. Adabul muta'allimi. Sudah jam berapa, Pak? Watarkut takallufi, katanya nggak boleh ngasih beban banyak-banyak. Adabul muta'allimi, aihada adabul muta'allimi, ialah keterangan terkait beberapa adab orang yang belajar atau murid, santri atau mahasiswa, ma'al alimi, bersama guru. Yang pertama, yabda'uhu bisalami. Yabda'u ialah memulai siapa muta'allim, hu akan alim, kepada guru, bisalami, dengan salam. Kalau ketemu gurunya, ketemu dosennya, ketemu ustadznya, maka kata Imam Al-Ghazali, yang manggil salam adalah santri. Santrinya duluan. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Prof, assalamualaikum Ustaz. Ini santrinya yang manggil. Adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa yukillu, dan menyedikitkan siapa muta'alim, baina yadaihi, di hadapan gurunya, di hadapan alim, al-kalama, akan perkataan. Kalau lagi sama gurunya, duduk bersama guru atau lagi belajar, maka sedikitkan pembicaraan, jangan banyak bicara, jangan serius, jangan ngecotan. Jadi sedikitkan bicara dengan gurunya, apalagi ngajak gurunya ghibah, wah tambah gak beradab nih. Saat nih guru santri itu cantik banget misalnya, atau santri ini nakal, kemarin kalau sebagai laporan nggak apa-apa, untuk kemaslahatan, artinya akan ditindaklanjuti. Tapi kalau sebagai ghibah, masa gurunya diajak ghibah? Bahasa-bahasa yang dibolehkan saja, perbincangan yang dibolehkan, kata musannif suruh sedikitkan dengan guru ini. Wa yaqumu, dan berdiri siapa muta'allim, murid berdiri, lahu, karena alim, karena gurunya atau untuk gurunya. Idza qama, apabila berdiri siapa guru. Jadi kalau gurunya berdiri, maka muridnya sebagai adab juga berdiri. Keliru kalau muridnya berdiri duluan. Jadi jenengan ngeten, kalau kula belum berdiri untuk pulang, gak boleh pulang.
suul adab niku. Jadi nunggu gurunya berdiri, baru santrinya ikut berdiri, muridnya ikut berdiri, mahasiswanya ikut berdiri. Ya, kalau ngaji belum selesai kok yang belakang-belakang berdiri, jalan keluar, nah, suul adab. Nggak memenuhi adab yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nggak nyinggung loh, nyampaikan. Ya. Perkara ada yang tersinggung, ya. Berarti ada yang sesuai di lapangan, ngoten mawon. Wala yaqulu, dan tidak boleh berkata siapa muta'allim lahu kepada alim. Murid tidak boleh berkata kepada guru, qala berkata fulanun, siapa fulan, hilafama dengan membedai sesuatu, kulta yang berkata siapa engkau. Nah, kalau lagi berargumen dengan gurunya atau lagi belajar, gurunya ngejelasin, nggak boleh murid atau mahasiswa itu kemudian mengatakan ke gurunya, maaf guru, maaf ustadz, kula pernah dengar pendapatnya siapa ngoten. Pendapatnya Ustadz Afif itu boten ngeten. Nah, boleh nih membanding-bandingkan pendapat guru A dengan guru B misalnya, atau dengan orang lain, atau dengan tokoh ya, karena dia baca buku barat, ya. Akhirnya, wah kalau menurut Aristoteles, boten Ustaz gini. Nah ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat gurunya. Kalau memang jenengan nggak sejalan, jangan ditampakkan, apalagi sampai diucapkan. Makanya tadi kemarin kita dengarkan mawon, kalau ngerasa itu tidak benar, jangan sampai dibantah. Kalau guru didengarkan. Wala yas'alu, dan tidak bertanya siapa muta'allim jalisahu akan tempat duduknya guru, fi majlisi, di majelisnya alim, di majelisnya guru. Nggak boleh tanya-tanya dengan orang lain, dengan sesamanya ketika gurunya menjelaskan. Nggak nutut maknai misalnya, apa katanya satri, apa nggak denger aku, ngobrol kanan kiri. Ini kata Imam Al-Ghazali, adabnya kurang, membuat forum sendiri, sekalipun tentang bertanya tentang penjelasan gurunya yang tidak jelas, kurang jelas misalnya, kayak maknai nggak dengar yang belakang. Akhirnya oleh ke temannya, apa tadi aku ini loh nggak nututin nih makna ini tadi. Akhirnya ngobrol sendiri. Ini bangun majelis sendiri, bertanya-tanya kepada temannya, teman duduknya, kepada sesama murid tentang penjelasan gurunya, sedangkan gurunya sedang menjelaskan. Nah, ini kurang beradab. Kalau memang ketinggalan, nanti lihat YouTube Santri Unisma di mana, atau pas keluar ke kamarnya, atau nanti pas ngobrol rokokan kalau yang putra di depan pondok misalnya, aku tadi ada yang nggak nutut maknanya ini apa. Nah, ketika belajar fokus pada penjelasan gurunya, itu adabnya seorang murid yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Wala yabtasimu, dan tidak tersenyum siapa mutalim, senyum-senyum, inda mukhatabatihi, ketika berbicara hadap-hadapan, sedang bermukhatabah dengan alim, dengan guru. Ketika berbincang dengan gurunya, bincang dengan gurunya kok senyum terus, karena makna senyum kadang itu sebagai ledekan. Gurunya nyampaikan pendapat, kayak nggak setuju, isyarah nggak setuju dengan apa yang disampaikan. Kalau lucu ya boleh, baru senyum. Kalau nggak lucu kok serius gurunya dengan senyum-senyum, itu pasti ada maksud. Entah karena kelamaan, ajarnya kelamaan, senyum-senyum terus ngasih isyarah. Wala yushiru, dan tidak memberi isyarah siapa muta'allim alaihi, atas alim, atas guru, bi khilafi ra'yihi, dengan membedai pendapatnya guru. Kalau nggak setuju dengan pendapatnya nggak usah ditampakkan tadi nih, apalagi sampai disampaikan, diucapkan. Beda pendapatnya beliau lo beda, atau pendapat jenengan berbeda dengan di kitab ini. Baik dengan perkataan maupun dengan isyarat.
dengan isyarat geleng-geleng misalnya gurunya, menandakan nggak setuju dengan apa yang disampaikan, sebagai tanda petunjuk. Wala ya'khudhu, dan tidak mengambil siapa muta'alim bisaubihi, dengan bajunya alim, bajunya seorang guru, idza qama, apabila berdiri siapa guru, idza qama, apabila berdiri siapa alim guru. Lah kalau gurunya berdiri jangan ditarik bajunya, apalagi sarungnya. Bahaya. Jangan ditahan. Kalau gurunya mau berdiri biarkan berdiri. Kalau jenengan tarik, apalagi misal ada pertanyaan atau sesuatu yang perlu didiskusikan, karena jenengan takut ditinggal, tiba-tiba ditarik bajunya, ditahan. Nah, ini bukan sopan, tapi kayaknya nggak pernah yakin ngoten. Insyaallah. Wala yastafhimahu, istafhama yastafhimu, wala yastafhimuhu, dan tidak meminta pemahaman siapa mutalim hu kepada alim, an mas'alatin, dari suatu masalah, pertanyaan, fi tariqihi, di jalannya alim, di jalannya guru, hatta sehingga yablugha, sampai siapa alim guru, ila manzilihi, ke rumahnya alim. Ini jangan bertanya sedangkan gurunya sedang di perjalanan. Jadi kalau mau bertanya sowan ke rumahnya, atau ketika selesai majlis. Kalau sambil jalan nggak sopan, kata Imam Al-Ghazali, bertanya kepada gurunya atau kepada seseorang guru sedangkan gurunya sedang ada dalam perjalanan. Tapi niki nggak semua, ada ulama yang kemudian kados Gus Bahak niku, kalau diajak Unisma ke sana dulu, Gus Bahak niku keren, termasuk beliau niku menerima pertanyaan di pasar. Dan ketika rombongan Unisma dulu sampai ke sana, beliau niku sepedaan ke pasar bareng putranya, karena pagi kan berangkat jam 11 malam, rombongan keislaman Unisma bareng kulo tangan kanannya, supir maksudnya di kanan, tangan kanan, subuhan sampai di Rembang. Mau masuk dalamnya beliau niku, di gang niku ada pasar, dan kami bertemu beliau di pasar. Nah, kemudian kejadian di pasar itu diceritakan ketika kami kunjungan halakoh di sana nih. Diceritakan bahwa ada orang yang belajar. Nah, ada orang yang bertanya di pasar, ya langsung dijawab. Nah, beliau nyampaikan, jadi ya itu nggak usah mahal-mahal, nggak usah repot-repot. Kalau bertanya soal hukum saja harus soal, itu kan ribet. Kalau di pasar nemu pertanyaan, tanyakan. Jadi itu prinsipnya Gus Bahak. Mungkin beda-beda berkiai. Ada berkiai itu yang nggak mau ditanya di luar. Termasuk yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, tanya di luar rumah tidak sopan. Tapi ada ulama yang senang ketika ditanya di luar, karena dianggap akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, bisa membantu. Jadi orang nggak repot. Tapi saat ini sudah canggih, bertanya kan nggak harus soal. Ada rubriknya anak temes nih loh, kolom fikih, kolom nopo, konsultasi syariah. Nah, ini nanya wis lewat internet bisa. Jadi sudah zamannya. Kalau dulu nih bertanya harus soal, nyampaikan pertanyaannya ini baru dijawab. Sekarang lewat HP bisa, lewat konsultasi syariah bisa, atau kolom-kolom di majalah pondok biasanya kan ada. Pertanyaan nanti dijawab oleh timnya. Wala yuksiru, dan tidak memperbanyak siapa muta'alim, memperbanyak pertanyaan, alaihi kepada alim, inda malalihi, ketika bosannya alim. Jadi kalau gurunya terlihat sudah bosan, capek, atau pengen pulang karena alasan apapun, jangan dicegah untuk bertanya. Jadi lihat situasi dan kondisi yang sedang ada pada diri sang guru kalau mau bertanya. Kalau gurunya sedang buru-buru, atau sedang ada keperluan lain, atau sedang bosan, capek dan sebagainya, maka nanya satu aja, nggak usah sampai 5 pertanyaan. Biasanya kan ada mahasiswa nih, satu, dia menjabarkan nanti pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan yang berlapis-lapis, tasawurnya satu, tapi pertanyaannya berlapis-lapis kayak Basul Masail. Itu sehari nggak selesai gurunya jawabnya.
21 23 adzabul mukri'i wallahu a'lam bishawab. Takut memberatkan, nggak menjalankan adab yang diajarkan Imam Al-Ghazali. Semoga manfaat barokah. Kita lanjutkan besok malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.